warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Purwito. Saya Mas Dwi. Kami dari Satpam Peduli UDGJ kali ini akan mengajak Sobat Peduli untuk belajar edukasi dengan pakarnya. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Heri. Beliau adalah perawat spesialis kesehatan jiwa. Tetap bersama kami channel Satpam Peduli UDGJ. Oke, Sobat Peduli, kita sudah ketemu narasumber dengan beliau, Mas Heri. Dia adalah perawat spesialis kejiwaan ya. Selamat pagi Mas Heri. Ya, selamat. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, jadi kami datang ke sini tidak lain tidak bukan kita mau mengupas tuntas ya tentang pasien dengan kondisi gangguan jiwa. Tapi sebelumnya kita semuanya pengen tahu nih teman-teman, siapa sih sosok Mas Heri ini? Ya, nama saya Nur Heri Setiawan, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan jiwa. Kebetulan saya saat ini bekerja di Suryo Hospital. Saya bekerja sejak tahun 2009, kurang lebih 13 tahun. Saya bekerja di layanan kesehatan jiwa dan saya lulus spesialis keperawatan jiwa pada tahun 2016 dari Universitas Indonesia. Langsung tanya Jawab aja ya Mas. Gangguan jiwa itu adalah gangguan pada pikiran, perasaan dan perilaku pada seseorang yang akhirnya mengganggu pada aktivitas sehari-harinya. Jadi awalnya itu gangguannya ada pada pikirannya. Dari pikiran yang terganggu itu akhirnya berdampak pada perasaannya. Terkadang kita juga merasakan ya, kalau pikirannya kita kacau pasti perasaan kita juga akan merasa kurang nyaman. Dan akhirnya dimanifestasikan atau ditunjukkan dengan perilaku yang maladaptif juga. Pengklasifikasiannya atau jenis-jenisnya itu juga ada banyak sekali untuk gangguan jiwa, mulai dari gangguan jiwa yang ringan sampai dengan gangguan jiwa yang berat. Kita merasakan kecemasan, kita berdebar-debar, kemudian kita merasakan sedih yang dalam jangka waktu yang lama, itu juga termasuk ke dalam gangguan jiwa juga. Untuk kecemasan sendiri itu juga ada cemas yang ringan, ada cemas yang berat juga. Untuk yang cemas yang sifatnya ringan, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat kita menjadi lebih rileks ya, dengan melakukan kegiatan relaksasi, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari yang menyenangkan, kemudian kita bercerita juga pada orang lain yang bisa kita percaya sehingga kecemasan kita bisa berkurang. Tapi kalau cemasnya sudah mulai berat atau bahkan sampai dengan panik, maka cemas tersebut yang memerlukan sebuah pengobatan. Dalam hal ini ada skizofrenia, kemudian ada gangguan psikotik yang lainnya seperti itu. Ada gangguan di alam perasaannya juga, jadi ada cukup banyak pengklasifikasian dari gangguan jiwa itu sendiri. Untuk penanganannya memang tergantung dari gejala yang ditimbulkan atau gejala yang ditunjukkan oleh pasien tersebut. Gejala yang timbul pada masing-masing pasien itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak selalu sama. Ada yang muncul gejala waham, ada yang muncul gejala halusinasi, dan masing-masing itu ada cara penanganannya masing-masing. Misalnya untuk waham, terkait dengan waham ini, untuk asuhan keperawatan yang kita berikan, kita berfokus pada latihan orientasi realita. Karena pada pasien waham ini, mereka cenderung untuk berpikir yang tidak realistis. Jadi kadang menganggap dirinya yang bukan dirinya, misalnya dia menganggap dirinya Tuhan, kemudian menganggap dirinya Nabi, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita target asuhannya adalah orientasi realita. Kemudian pada pasien dengan halusinasi, yang kita targetkan adalah pasien bisa mengendalikan halusinasinya kalau di dalam keperawatan. Jadi yang bisa dilakukan oleh pasien itu adalah memutus halusinasi itu, kemudian mengalihkan atau mendistraksikan dengan bercakap-cakap atau dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Kemudian pada pasien yang defisit perawatan diri, tentunya ini juga sangat besar juga peran di keperawatan ya, dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana kebersihan diri dari pasien ya. Kita memotivasi agar pasien bisa merawat dirinya secara mandiri, kemudian terkait dengan kebersihan diri mandi, kebersihan diri makan dan minum, kemudian toileting. Intinya adalah fokus di perawatan dirinya. Kemudian untuk pada pasien yang isolasi sosial, target asuhan keperawatannya biasanya kita targetkan untuk keterampilan sosialisasinya agar bisa bersosialisasi secara bertahap. Kemudian untuk yang HDR atau harga diri rendah, yang dimana pasien ini menunjukkan gejala tidak percaya diri, malu, minder, menutup diri, bahkan tidak mau bergaul dengan orang lain, biasanya kita akan lakukan terapi perawatan dengan tujuan untuk meningkatkan harga diri dari pasien dengan menggali aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Oh, ternyata pasien punya hal positif yang masih dimiliki, sehingga harapannya untuk harga diri yang rendah tadi bisa teratasi.
kita harus menunjukkan sikap yang tenang. Karena kalau kita bersikap tidak tenang, kemudian tergesa-gesa ataupun bahkan menstimulus pasien, justru itu yang akan membuat pasien tambah gelisah ataupun tambah agresif. Sehingga kita harus menunjukkan sikap yang tenang, kemudian empati ya. Tunjukkan bahwa kita ingin menolong mereka. Dan biasanya pasien akan merasakan ya, mereka bisa lebih sensitif. Oh, ini orang ini memang benar-benar tulus menolong kita gitu. Jadi itu yang harus kita tunjukkan pada mereka bahwa kita tulus untuk menolong mereka gitu ya. Sembari kita juga menenangkan mereka gitu, menanyakan apa yang dirasakan. Karena terkadang pasien-pasien tersebut juga membutuhkan sebuah perilaku yang menunjukkan bahwa saya dipedulikan, bahwa saya didengarkan apa yang saya rasakan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kemudian ketika pasiennya bisa berkomunikasi dengan kita, ya untuk langkah selanjutnya bisa kita ajak pasiennya untuk dibawa ke pelayanan kesehatan jiwa untuk perawatan yang lebih lanjut. Tetap kita junjung harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Tentunya harus perhatikan 5 benar obat ya. Benar orang, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar caranya. Benar orang berarti obat itu untuk pasien A, maka ya hanya untuk pasien A saja. Benar obatnya juga diperhatikan apakah memang obat ini yang diberikan dari rumah sakit atau tidak. Mungkin ada beberapa obat yang tentunya masyarakat juga sudah familiar ya, ketika ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pengobatan dari rumah sakit. Benar dosisnya, kalau misalnya dosisnya 2x1, maka diminumnya ya 2x1, tidak 3x1. Nanti kalau lebih dari itu maka jadi overdosis. Kemudian waktunya ya benar waktunya pagi, misalnya 2 kali sehari ya pagi dan malam. Tidak kemudian 2 kali sih, tapi saya minumnya pagi sama siang aja lah gitu ya. Itu tidak tepat juga. Kemudian caranya ya ketika obatnya bentuknya pil ya caranya diminum. Tentunya ketika kita menjawab ini, kita akan mengembalikan atau melihat kasus baik kasus dari pasien tersebut. Ya, ketika pasien tersebut itu bisa terdeteksi lebih awal, kemudian ditangani lebih awal, kemudian melakukan pengobatan dan perawatan secara teratur, insya Allah bisa sembuh secara sempurna. Tapi biasanya terkadang keluarga tidak kemudian langsung membawa ke pelayanan kesehatan jiwa, jadi terkadang membawa ke alternatif terlebih dahulu yang non medis seperti itu, sehingga prosesnya semakin lama dan akhirnya cukup terlambat gitu dibawa ke pelayanan kesehatan jiwa. Bagi rekan-rekan orang dengan gangguan jiwa atau kita sering sebut dengan ODGJ, ya, tentunya hal yang harus dilakukan adalah patuh terhadap perawatan dan pengobatan yang sudah dianjurkan dari tenaga kesehatan, kemudian melaksanakan ya apa yang sudah dianjurkan seperti itu agar kondisinya bisa optimal, bisa baik, bisa stabil, dan harapannya bisa mandiri dan produktif kembali. Tetap semangat berjuang. Untuk keluarga juga mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran ya, kemudian diberikan kekuatan juga dalam membina atau membimbing rekan-rekan kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan ketika muncul gejala-gejala kambuhan atau relapse, segera untuk dibawa ke pelayanan kesehatan jiwa untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Oke, Sobat Peduli, sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh Mas Heri. Beliau sudah mengupas tuntas bagaimana cara menangani gangguan jiwa seperti apa, sudah disampaikan oleh Mas Heri. Terima kasih sekali untuk Sobat Peduli sudah menyaksikan kupas tuntas kita kepada beliau, Mas Heri. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Satu lagi, loncengnya dibunyiin ya, biar tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari Satpam Peduli ODGJ. Mas Heri, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.